Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 6 April 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 6 April 2025. Oh, ada yang mau rekonsiliasi lagi nih, aku lihat. Oke, kalau aku lihat saat ini dia merasa kesulitan untuk bisa seimbang lagi ya, berinteraksi dengan kamu atau berkomunikasi lagi atau berinteraksi terkoneksi lagi dengan kamu itu kayaknya sulit saat ini. Karena di sini kalau aku lihat mungkin selama ini dia tidak menyadari ya bahwa kamu itu selama ini ketika masih bersama dia, dia selalu mengabaikan kamu. Ya, terus itu kalian selalu bertengkar, kalian selalu berselisih. Bahkan aku lihat di sini apa keinginan-keinginan kamu atau tuntutan-tuntutan kamu terhadap dia pun diabaikan gitu sama dia, ya. Jadi itu yang membuat situasi sekarang kenapa kamu tidak mudah untuk dia dekati kembali atau tidak mudah untuk berinteraksi lagi dengan kamu, ya. Karena seperti itu. Karena dulu dia sering banget mengabaikan kamu, sering banget mengabaikan keinginan atau tuntutan-tuntutan dari kamu. Dan aku lihat di sini nampaknya memang ada sedikit permusuhan di antara kalian karena mungkin aku lihat di sini akibat apa yang dulu pernah terjadi tuh ya, ditambah juga karena kamu mungkin selama ini selalu merasa diabaikan oleh dia, sehingga sekarang aku lihat kamu yang nampaknya mengabaikan dia. Seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini dia ngerasa bahwa kalau kamu memang saat ini lagi single, kamu lagi lajang ya, dia merasa bahwa kamu kayak lagi pengen memilih antara dua calon pasangan, ya. Dan kamu juga dia lihat sekarang kayaknya lagi sibuk nih, lagi sibuk dengan pekerjaanmu atau prioritas kamu yang lainnya, ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia ngerasa kamu itu saking sibuknya dengan pekerjaan kamu, sampai-sampai sekarang kamu itu tidak bisa memprioritaskan cinta-cintaan gitu ya. Jadi dia ngerasa kamu itu ada yang lain juga gitu ya. Jadi kamu kayak dia rasa kayak bingung untuk memilih antara yang lain atau si dia gitu ya. Terus itu di sini dia ngerasa kamu itu kayak punya jadwal yang begitu padat gitu ya, sehingga apa ya, kurang bisa meluangkan waktu untuk ya say hello sama dia atau menanggapi dia kayak gitu ya. Dan aku lihat juga memang saat ini kamu tuh bener-bener lagi fokus di masalah pekerjaan, keuangan, serta keluargamu ya, atau hal lainnya yang di luar cinta-cintaan gitu ya, kamu lagi fokus di situ. Kemudian memang kalau aku lihat sih ada ya beberapa nih orang baru atau mungkin ada orang baru yang mau ngajak kamu menjalin hubungan baru, tapi karena kamu masih terbebani dengan kewajibanmu dalam hal pekerjaan, keuangan, dan keluarga serta yang lainnya itu, sehingga kamu kayak sulit untuk mencurahkan waktu untuk hubungan barumu bisa berkembang gitu ya. Jadi mungkin kamu dengan orang baru itu kayak on off atau lagi jeda atau lagi renggang atau gimana. Ya pokoknya lagi nggak intim gitu ya. Nah ini orang lama kalau aku lihat ya, ini energi orang lama, tapi memang
orang baru juga sudah mulai terlihat energinya di sini. Karena kalau aku lihat memang kamu ini sempat menjalin hubungan yang kacau ya dengan orang lamamu. Kamu sempat menjalin hubungan yang rusak, hubungan yang tidak berkembang, hubungan yang menyakitkan, sehingga aku lihat nampaknya memang ini sudah waktunya bagimu mengakhiri hubungan dengan si orang lama. Ya, nampaknya kamu dengan si orang lama itu udah selesai hubungannya. Terus itu sekarang kamu mulai memikirkan atau mulai membuat suatu pilihan dalam hidupmu yang bisa menguntungkan kamu sendiri, yang bisa menguntungkan hidupmu. Ya, yaitu tadi misalkan kamu ingin karirmu bagus, keuanganmu stabil, keluargamu bahagia. Ya, keluarga nggak harus anak ya, nggak harus pasangan. Ya bisa jadi mungkin orang tua, adik-adiknya, adik-adik kamu gitu ya. Pokoknya di sini ada keluarga juga. Seperti itu, terus itu juga aku lihat kamu sekarang tuh sudah mantep, yakin banget, siap melepaskan rasa takut dan langkah maju untuk bertemu dengan orang lain, bersikap terbuka dengan orang baru gitu ya. Aku lihat di sini. Walaupun mungkin memang kamu masih agak sulit untuk melepaskan rasa emosimu terhadap si mantan, atau kamu masih kadang-kadang sering kepikiran, masih kadang-kadang sering keinget atau rindu sama si mantan, tapi aku lihat di sini kamu itu apa ya, dengan tegas yakin bahwa kamu sudah siap untuk melepaskan mantanmu dan melanjutkan hidup ya. Walaupun mungkin kadang-kadang masih sering kepikiran, masih kadang kangen, pengen tahu kabarnya gitu ya. Tapi aku lihat di sini kamu tidak mau stuck di mantan, tidak mau stuck di masa lalu. Justru malah sekarang kayak ayo kita maju gitu loh. Aku lihat di sini kamu mulai move on ya, mulai melangkah maju. Aku lihat memang kamu ini tertarik sama dia karena kamu melihat dari fisiknya. Kemudian kamu juga melihat dari tingkat intelektualnya dia. Mungkin dia memang kamu lihat kayak orangnya cerdas gitu ya. Fisiknya juga mungkin bagus ya, mungkin ganteng atau cantik atau manis atau gimana deh. Pokoknya secara fisik juga kamu punya ketertarikan terhadap dia. Secara intelektual atau kecerdasan ya memang kamu suka juga ya dengan wawasannya, pola pikirnya, kedewasaan dia juga secara emosional itu juga aku lihat kamu menyukainya. Jadi memang kamu menyukai dia itu melalui tingkat intelektual, fisik dan emosionalnya seperti itu ya. Memang selama ini kamu sangat mengusahakan sekali hubungan kamu dengan si orang lama itu untuk mencapai suatu kesuksesan. Bahkan aku lihat di sini kamu selalu mendorong dia, kamu selalu apa ya, mensupport dia ya untuk bisa sukses, untuk bisa apa ya, untuk bisa stabil hidupnya, karirnya, keuangannya, seperti itu cita-citanya ya. Dan aku lihat memang kamu ini sangat menjunjung tinggi standar kesuksesan dalam hidup ya gitu. Jadi kamu tuh bukan orang yang apa ya, hanya temanggu doang, bukan gitu. Kamu orang yang benar-benar punya ambisi, kamu punya apa ya, keoptimisan gitu ya. Jadi pengennya punya pasangan itu yang sukses gitu. Jangan cuman mengandalkan nasib gitu doang gitu ya. Jadi tapi harus bekerja keras, harus bisa mencapai suatu target gitu ya, harus bisa sukses, stabil karir dan keuangannya dan sebagainya. Sehingga aku lihat kamu dengan orang lama ini bener-bener yang kayak mensupport banget, mendukung banget dia, mendorong dia untuk mencapai kesuksesan dalam hidup dia ya. Kamu benar-benar yang kalau aku lihat di sini memang menjunjung tinggi standar kesuksesan gitu ya. Dan mungkin dia pun seperti itu, memang orangnya juga ambisius, pengen sukses ya, pengen karirnya stabil, keuangannya stabil seperti itu ya. Nah, aku lihat memang dulu itu kamu berpikir ingin membuat sebuah keluarga bersama dia ya, yang bahagia gitu ya. Memang ekspektasi kamu itu memang pengennya nikahnya sama dia, pengen berkeluarga dengan dia gitu.
Terus itu juga aku lihat di sini ada sosok ayah nih. Apakah kamu berdiling dengan suami orang atau duda, bisa jadi yang sudah punya anak ya, silakan disituasikan saja. Tapi memang ekspektasi kamu dulu tuh em, apa namanya, memang pengen nikahnya sama dia gitu ya. Ataukah memang kalau bukan suami orang atau bukan duda yang sudah punya anak gitu ya, mungkin dia memang pengganti sosok ayah dalam keluarganya ya. Mungkin dia sudah tidak punya ayah dan dia anak laki-laki, sehingga dia itu dianggap pengganti sosok ayah di keluarganya, bisa jadi seperti itu. Pokoknya di sini aku lihat ada sosok peran ayah si dia ini ya, si dia ini. Kalau misalkan kamulah yang seorang prianya, ya mungkin kamu yang menjadi peran sosok ayah gitu ya. Silakan disituasikan saja, tidak usah dibuat ribet ya. Tapi, walaupun ekspektasi kamu memang ingin menikahnya dengan orang lama, tapi aku lihat selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu selalu merasa tidak nyaman. Ya, hubungan dijalani terasa tidak nyaman, ya. Terus itu juga aku lihat hubungan mungkin tampak memang dilihat orang kayaknya baik-baik saja hubungan kamu, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Hubungan kalian banyak sekali masalahnya. Seperti itu, termasuk masalah komunikasi ya. Mungkin jarang sekali ada komunikasi, ataupun kalau ada komunikasi mungkin nggak apa sih, nggak nyambung kalau ngomong, atau apa ya, nggak jelas, ya nggak jelas, nggak nyambung, atau bahkan ya selalu berkonflik gitu kalau ada komunikasi. Sehingga aku lihat hubungan kamu dengan orang lama selama ini tuh banyak sekali masalah dari komunikasinya. Terus itu banyak sekali perselisihan. Nah, kalau misalkan sudah ada masalah di antara kalian, justru malah masalah itu hanya kalian tekan, hanya kalian diamkan saja, tidak kalian apa ya, cari solusi gitu ya, tidak diselesaikan ya. Jadi tahu-tahu ada masalah ya udah ngilang, ghosting, kabur, lari dari masalah, seperti mengabaikan masalah seperti itu ya. Atau bisa jadi juga mungkin ada rasa tidak aman karena sering muncul apa ya, kesalahpahaman, yaitu tadi masalah ya, seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin dia selama ini nggak jujur ya sama kamu. Ya, dia sering sekali berbohong atau menyembunyikan sesuatu dari kamu. Intinya dia nggak jujur sama kamu. Tapi, walaupun kamu sudah mulai curiga ya, dia menyembunyikan sesuatu dari kamu, atau dia nggak jujur, atau ya itu tadi sifat-sifat yang tadi gitu ya, komunikasi mungkin tidak berjalan dengan baik, kamu tidak langsung meminta berakhir hubungan dengan dia. Kamu justru malah menanggapi setiap momen, atau selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu selalu bersikap tenang. Ya, kamu tetap tenang dan mulai mengamati sampai detail situasinya lebih jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia sampai bersikap seperti ini? Kenapa dia nggak jujur sama kamu? Kenapa komunikasi kalian selalu on off? Kenapa dia kalau diajak ngobrol nggak nyambung? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Jadi aku lihat walaupun kamu sudah mulai ngerasa nggak nyaman menjalin hubungan dengan dia, kamu tidak langsung ngomong kita berakhir, enggak. Tapi justru malah kamu menyikapi segala situasinya itu dengan tenang, kemudian kamu amati, kamu teliti, kamu analisa, kenapa ini semua terjadi, kenapa dia seperti itu, kenapa dia seperti ini, gitu ya. Nah, setelah kamu sudah mengetahui detailnya, setiap situasinya jadi lebih jelas, aku lihat di sini baru kamu mengambil suatu tindakan, gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kamu sudah mulai mengetahui dengan jelas ya, ternyata nih orang suka menipu kamu, atau mungkin menipu orang lain gitu ya. Terus itu juga dia mungkin suka berbohong sama kamu, atau berbohong sama orang lain juga, seperti itu.
Kemudian aku lihat di sini ada the Fool, berarti hubungan percintaanmu dengan si orang lama nampaknya memiliki hubungan atau kehidupan percintaan yang spontan, tapi memang menarik hubungannya ya, sama-sama punya ketertarikan, sama-sama ada sesuatu yang membuat kalian saling tertarik ya, yaitu tadi mungkin secara intelektual, fisik ataupun emosional ataupun hal lainnya. Uh, yang pasti hubungan percintaan kamu dengan si dia itu hubungan yang spontan, menarik ya, penuh cinta. Jadi kayak mungkin selama ini kamu langsung menaruh hati gitu ya, langsung menaruh ekspektasi terhadap dia. Padahal sebenarnya kamu juga belum kenal banget kan bibit bebet bobotnya dia ini seperti apa, tapi kamu sudah menaruh hati sehingga udah langsung pol-polan memberikan segala sesuatu termasuk perasaan cintamu terhadap dia seperti itu. Tapi sayangnya ini the full hubungan yang spontan dan biasanya hubungan yang cepat berlalu juga gitu ya. Hubungan yang tidak stabil dalam pemikirannya dia ya. Jadi dia itu selama ini sebenarnya kayak nggak yakin, masih ragu-ragu. Kalau untuk menyeriusi kamu, kalau untuk membuat hubungan kamu dengan dia segera dikomitmenkan, sebenarnya dia belum merasa yakin gitu ya. Makanya hubungan kalian tidak stabil selama ini. um, Kalau aku lihat memang selama ini kamu itu udah tergila-gila banget sama dia. Kamu sudah benar-benar yang menaruh hati sepenuhnya terhadap dia, menaruh cinta, ekspektasi kamu sepenuhnya terhadap dia. Karena kamu memang benar-benar suka, tergila-gila selama ini sama dia gitu ya. Cuman sayangnya karena ini the full, berarti memang ya dianya yang memang belum siap untuk berkomitmen, belum siap untuk diajak menjalin hubungan yang serius, belum siap untuk menjalin hubungan ke jenjang yang berikutnya seperti itu. Dia tuh masih masih impulsif gitulah ya. Dia ini memang pengen menjalin hubungan yang have fun aja, untuk have fun aja, dan ngejalani hubungan tuh yang apa ya, menikmati di masa-masa have fun-nya aja. Kalau udah ada masalah makanya dia selalu ngilang, selalu ngeghosting gitu ya. Karena di sini the fool itu kan menandakan sifat yang impulsif, terus itu juga orang yang masih suka have fun, seneng-seneng gitu ya. Jadi dalam percintaan juga gitu, pengennya yang nikmatin di momen-momen seneng-senengnya aja kayak gitu ya. Um, Terus itu juga dia impulsif, orang yang akan bertindak atau berperilaku sesuai dengan apa yang dia mau sekarang. Kalau sekarang dia pengen A ya dia akan lakukan A, tapi kalau semenit kemudian dia pengen B ya dia akan lakukan B. Jadi A belum selesai B udah dia jalanin lagi kayak gitu ya orangnya. Terus itu juga dia ini orang yang jarang banget ada untukmu atau hadir di hubungan kalian ya, orangnya suka hilang-hilangan gitu ya, tiba-tiba datang, tiba-tiba ngilang, suka-suka hati. Oke, kalau aku lihat si dia ini pengen mendapatkan pengampunan lagi dari kamu. Dia pengen mendapatkan maaf atau bahkan ingin rekonsiliasi lagi, menjalin hubungan lagi dengan kamu. Ya, aku lihat di sini mungkin bisa jadi dia sudah datang dengan apa ya, kata-kata maaf gitu ya. Mungkin di momen lebaran kemarin dia chat kamu, DM kamu atau telepon kamu ya meminta maaf. Seperti itu, dan dia berharap bisa melupakan rasa sakit atau penderitaan yang pernah dia timbulkan di hubungan kalian di masa lalu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia nampaknya memang sudah atau akan membuka komunikasi kembali dengan kamu. Terus itu juga ya pengen rekonsiliasi ya, pengen memiliki hubungan kembali dengan kamu, pengen punya hubungan yang berkembang kembali dengan kamu, seperti itu ya. Bisa jadi memang sudah datang komunikasi kata maaf ini, ataupun kalau misalkan belum berarti ya segera aku lihat di sini ya. Oke, kemudian kita lihat lagi perasaan dia hari ini terhadap kamu.
Oke, kalau aku lihat saat ini dia sedang menunggu waktu atau menunggu siklus atau menunggu waktu yang tepat, menunggu momen yang tepat untuk, apakah dia akan datang ke kamu atau mengatakan maaf ke kamu atau, kalau misalkan dia sudah, mengatakan maaf tapi mungkin belum kamu respon, mungkin saat ini dia sedang menunggu momen kamu membalas kata maafnya itu ya, permintaan maafnya itu, dia sedang menunggu waktu, atau momen itu. Dan bisa jadi juga kalau misalkan memang sudah, dia juga sedang menunggu momen yang tepat untuk melakukan langkah selanjutnya setelah meminta maaf sama kamu, kayak gitu. Ya, yang pasti di sini ada time, aku lihat dia sedang menunggu momen atau menunggu siklus, menunggu, rencana selanjutnya ini mau dia lakukan kapan nih, gitu. Ya, setelah dia minta maaf, kira-kira nanti dijawab kamu apa? Apakah kamu memaafkannya atau enggak? Atau justru malah, kamu akan marah-marah sama dia? Nah, terus, taktik atau rencana yang akan dia lakukan selanjutnya nih, kapan nih kira-kira? Tapi setelah kamu mungkin merespon dia, gitu ya. Yang pasti di sini dia sedang menunggu waktu yang tepat atau siklus selanjutnya yang harus dia lakukan, apa yang akan dia lakukan dan kapan itu, gitu ya. Kalau aku lihat saat ini ada keterpura-puraan yang sedang dia lakukan. Mungkin pura-pura sok cool, pura-pura sok dingin, pura-pura, sok jual mahal, pura-pura sok, tidak 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 punya perasaan sama kamu, pura-pura sok 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 dingin, sok nggak terbucin-bucin sama kamu untuk menggertak kamu. Ya, agar kamu jadi gini, mungkin kemarin dia cuman chat kamu minta maaf gitu ya, tapi mungkin belum kamu respon sehingga dia tidak membombardir dengan chat lagi atau telepon enggak, tapi justru malah dia kayak diam, hening, tidak ada komunikasi lagi dengan kamu untuk membuat kamu itu kepikiran sama dia atau merasa paranoid seperti itu ya, agar kamu itu keingetan dia terus ya, karena kan kok nih dia cuman chat minta maaf doang ya, nggak ada chat selanjutnya, sehingga mungkin akan membuat kamu kepikiran kayak gitu ya. Nah, jadi itu memang salah satu taktiknya dia untuk menggertak kamu agar kamu duluan gitu loh yang uh, chat balik dia gitu dan menunggu respon kamu juga gitu ya. Kalau aku lihat memang mungkin taktik ini sudah berulang kali sih dia lakukan ya terhadap kamu. Jadi mungkin kamu juga sudah hafal dengan gaya-gayanya dia dalam, dalam menarik perhatian kamu, ya mencari perhatian kamu, seperti itu. Oke, kalau aku lihat sih di sini dia itu sebenarnya memang masih punya gairah terhadap kamu, dia masih punya ketertarikan terhadap kamu, dia masih punya hasrat, gairah, eee, cinta seksual terhadap kamu gitu. Mmm, karena gini, kalau aku lihat juga dia ngerasa saat ini sepertinya kamu sudah mulai sembuh dari, patah hatimu terhadap dia. Dia rasa kamu sepertinya sudah move on, sudah tenang, sudah cleansing energinya ya, kamu sudah, tidak lagi kayak terbucin-bucin atau penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan seperti saat kamu masih bersama dia. Sekarang dilihat kamu mungkin sudah lebih tenang ya, sudah bisa menjalani kehidupanmu dengan bahagia gitu ya. Sehingga aku lihat juga di sini kenapa dia tidak gupek ya, chat kamu atau teleponin kamu agar kamu segera membalas, pesan dia gitu ya atau telepon dia gitu. Karena dia lihat seperti ini, kamu sudah fine, kamu sudah cleansing, kamu sudah, healing, kamu sudah menyembuhkan patah hatimu, kamu sudah menyembuhkan rasa kekecewaanmu, amarah kamu, sehingga dia tidak mau merusak momen,
apa ya, cleansing-nya kamu ini, momen healing-nya kamu, penyembuhannya kamu ini, gitu ya. Jadi karena dia lihat kamu sudah baik-baik saja, sudah tidak emosional sama seperti dulu ya, saat kamu masih bersama dia, jadi dia di sini ya tidak bisa apa ya, mengganggu proses healingnya kamu, proses move onnya kamu, proses cleansingnya kamu, gitu ya. Makanya di sini dia lihat, kamu nampaknya memang seperti sudah melepaskan dia, kamu seperti sudah mengikhlaskan dia, melepaskan seperti itu ya. Bahkan ya mungkin kamu pun sudah melepaskan masa lalu gitu loh saat bersama dia gitu ya. Kamu sudah ikhlas. Apa yang sudah terjadi sudah terjadilah gitu ya. Dan itu sudah berlalu gitu. Ya, dia lihat kamu sudah melepaskan kenangan di masa lalu saat bersama dia. Oke, ketika dia lihat sekarang kamu sudah bisa move on, sudah bisa tenang ya, sudah tidak lagi kecarian dia, ngejar-ngejar dia lagi, sudah tidak seperti itu, justru malah sebenarnya dia ngerasa terluka, dia merasa berduka, dia merasa kehilangan, dia merasa depresi, dia merasa sedih, ya dia merasa ya kehilangan banget sih ya. Karena biasanya kan kamu yang selalu ngejar-ngejar dia, kamu yang selalu tanyain kabar dia, kamu yang selalu apa ya ngintilin dia gitu. Ini sekarang enggak, dia ngerasa seperti sudah tidak diperhatikan lagi sama kamu, sudah tidak diinginkan lagi sama kamu, apalagi dia rasa kamu seperti sudah melepaskan dia gitu loh. Kamu sudah membebaskan dia, membiarkan dia mau ngapain juga bodo amat gitu ya. Dia ngerasa seperti itu. Jadi dia ngerasa ketika sikapmu seperti ini sekarang, dia ngerasa berduka, dia ngerasa sedih, dia ngerasa kehilangan, dia ngerasa depresi, stres banget dengan sikap kamu yang secuek ini, sikap kamu yang sedingin ini, yang setidak peduli ini, gitu. Oke, kemudian aku lihat, mungkin memang masih ada suatu ketidakjelasan ya, di antara kamu dengan dia. Entah ini dalam hal apa, soalnya di sini juga ada secret, berarti masih ada rahasia yang disembunyikan. Entah ini kamu merahasiakan sesuatu dari dia, atau dia yang masih menyembunyikan rahasia terhadap kamu. Sehingga ada ketidakjelasan di antara kalian dalam hal apapun. Ya, entah ini dalam hal apa. Misalkan perasaan, ya. Mungkin perasaannya masih dia rahasiakan dari kamu. Dia tidak mengungkapkan perasaan dia sama kamu. Sehingga saat ini situasinya mungkin ya sebenarnya dia masih cinta sama kamu. Tapi mungkin kamu sudah menganggap dia ya hanya mainan atau ya dia nggak hanya memanfaatkan kamu atau ya kamu merasa bahwa dia memang nggak cinta sama kamu sehingga ada ketidakjelasan, ada ketidaksinkronan ya antara pemikiran dia dengan pemikirannya kamu atau keputusan dia atau dengan keputusannya kamu sehingga ada ketidakjelasan di antara dia dan kamu itu ya dia ngerasa kayak ada sesuatu yang masih dia sembunyikan dari kamu ya seperti itu. Apa mungkin tentang keinginannya ya yang masih dia rahasiakan dari kamu, keinginan dia terhadap kamu atau sesuatu lainnya. Nah, bisa jadi juga karena ini di atasnya kan ada Three of Swords reverse ya, berarti kan tentang maaf dan rekonsiliasi. Bisa jadi juga mungkin yang tidak jelas di antara kalian adalah yang masih dirahasiakan atau disembunyikan adalah tentang apakah kamu sekarang sudah memaafkan dia atau belum? Apakah kamu masih mau rekonsiliasi lagi dengan dia? Nah, itu yang masih menjadi suatu ketidakjelasan di pikiran dia terhadap kamu dan hubungan kalian ya. Ini kan aku kemarin udah minta maaf nih sama kamu ya, aku udah chat, kira-kira kamu maafin aku nggak sih di sana gitu ya. Soalnya ini kan kamu nggak bales chat aku, contohnya seperti itu. Atau dalam hal lainnya ya, bisa dalam hal lainnya.
Oke, kemudian ada broken di sini. Dia merasa hancur saat ini dengan situasi yang ada. Ya, dengan situasi ini. Dengan situasi kamu mengabaikan dia, kamu sudah cleansing, kamu sudah healing, kamu sudah move on, kamu sudah bahagia dengan hidupmu sendiri, kamu sudah acuh sama dia, cuek sama dia, dingin sama dia, tidak peduli sama dia, dia ngerasa hancur. Ya, dia ngerasa patah hati, dia ngerasa berantakan, dia ngerasa ya nggak baik-baik saja gitu ya. Aku lihat di sini dia merasa hancur dengan situasi kalian berdua yang sekarang seperti ini, sudah tidak sedekat dulu, sudah tidak sebucin-bucin dulu ya. Seperti itu. Kemudian aku lihat di sini dia ingin memperbaiki koneksi di antara kalian berdua ya. Dia pengen banget kalian bisa seperti dulu lagi, deket lagi, memperbaiki kesalahpahaman atau memperbaiki masalah di antara kalian, memperbaiki koneksi, memperbaiki hubungan di antara kalian. Dia pengen banget seperti itu. Dia tahu selama ini dia selalu ragu sama kamu, ya dia tidak bisa memberikan kepastian atau ketetapan terhadap kamu. Jadi dia tahu ketidakmampuan dia dalam mengambil suatu keputusan selama ini terhadap kamu atau tidak bisa memberikan kepastian terhadap kamu, akhirnya menyakiti kamu, ya. Jadi aku lihat di sini dia menyadari itu karena keraguan-raguan dia yang selama ini dia genggam ya, dia pegang yang selama ini bertahun-tahun dia yakini, dia ragu sama kamu, akhirnya justru malah menyakiti kamu sekarang gitu. Ya mungkin dari dulu juga sih ya, dari dulu juga dia udah tahu kalau keraguan-raguan dia inilah yang menyakiti kamu. Oke, kalau aku lihat di sini nampaknya kamu dengan dia ini memiliki suatu kebiasaan yang selalu berulang kali terjadi. Misalkan, kalau lagi ada masalah, dia pasti ngilang, kamu pasti silent treatment gitu ya. Contohnya aja ya saya seperti itu. Nah, kebiasaan ini selalu berulang kali terjadi. Setiap kali ada masalah pasti gini, dia pasti ngilang, pasti ghosting, kamu pasti udah ngediemin dia juga gitu ya. Sehingga setiap kali ada masalah nggak pernah terselesaikan. Masalah selalu dipendam, masalah selalu ditekan seperti itu. Sehingga aku lihat di sini dari kebiasaan kalian yang seperti ini, dia tidak tahu apakah kita akan bisa berubah, apakah kita bisa merubah sikap kita yang negatif ini gitu ya, sehingga hubungan bisa terjalin kembali, sehingga bisa terkoneksi kembali, sehingga bisa rekonsiliasi lagi. Dia nggak tahu apakah ini di antara kalian berdua, kamu dan dia, kebiasaan ini tuh bisa hilang atau bisa berubah gitu loh ya, atau dalam hal lain ya, nggak harus dengan silent treatment atau dia selalu nge-ghosting, misalkan dia misalkan selama ini kebiasaannya selalu menghadirkan pasangan lain ya, terus itu kamu mungkin selalu mengalah ya, kamu selalu lembek sama dia sehingga hubungan tidak terjalin dengan baik. Nah, dia juga nggak tahu apakah ini bisa berubah gitu ya, kebiasaan dia yang suka selingkuh dengan kebiasaan kamu yang selalu lembek, selalu tidak tegas, selalu memaafkan dia, selalu menerima keadaan. Nah, seperti itu ya, atau hal lainnya apa gitu ya, nggak harus ceritanya sama seperti itu, tapi dia merasa bahwa dia tidak tahu apakah kita akan berubah gitu ya. Dan saat ini pun ketika kalian sudah dingin, sudah cuek, saling saling menghindar, saling menjauh gitu ya, apakah ini bisa berubah menjadi perbaikan koneksi, apakah bisa bersatu kembali, apakah bisa memperbaiki hubungan, dia nggak tahu ya, karena dia lihat kamu seperti tidak ada niatan gitu ya untuk memberikan dia kesempatan atau memperbaiki hubungan dengan dia gitu ya. Terus itu juga dia selalu merasa terhubung dengan kamu. Jadi walaupun saat ini kamu dengan dia sudah berpisah ya, dia merasa selalu terkoneksi dengan kamu, selalu terhubung dengan kamu. Dia kayak masih
di sana itu kayak masih selalu kepikiran kamu, instingnya itu masih selalu jalan ke kamu gitu ya, kayak dia tuh tahu saat ini apa yang kamu rasakan atau saat ini kamu sudah didekati orang lain atau belum gitu ya, insting dia berjalan, aku lihat terhadap kamu ya. Kalau misalkan kamu udah didekati orang, di sana dia ngerasa kayak, "Aduh, jangan-jangan kamu saat ini memang sudah didekati seseorang ya, kamu sudah intim ya menjalin hubungan dengan seseorang." Dia tahu itu, gitu ya. Jadi walaupun saat ini kalian sudah berpisah ya, atau memang karena ada jarak LDR gitu ya, dia selalu merasakan bahwa dia dengan kamu selalu terhubung, gitu. Terus itu aku lihat di sini dia merasa sakit akibat kerusakan yang telah dia timbulkan. Jadi sebenarnya nggak cuman kamu doang yang terluka, nggak cuman kamu doang yang kecewa, nggak cuman kamu doang yang tersakiti oleh dia. Kelakuan dia yang selama ini merusak hubungan kalian, apapun ya, entah dia selingkuh, entah dia bohong, entah dia apa selalu tidak jujur ya, menyimpan banyak rahasia, akhirnya merusak hubungan kalian. Nah, itu juga dia ternyata terluka ya, uh, ya yang tadinya kamu itu selalu memperjuangkan dia, terbucin-bucin sama dia, kamu selalu ada untuk dia, sehingga dia udah ngerasa kayak apa ya, hidup dia tuh sudah ngerasa nyaman selalu ada kamu gitu ya. Sekarang gara-gara kelakuan dia kemarin yang selalu merusak hubungan kalian, selalu mengecewakan kalian, selalu menyakiti kalian, akhirnya hubungan kalian rusak, dan di sini akhirnya ya dia juga yang rugi gitu kan. Dia kehilangan kamu, dia sudah tidak bisa mendapatkan kepercayaan lagi dari kamu ya. Ya dia juga tersakiti akhirnya gitu ya. Dan ternyata juga di sini bukan hanya sekedar itu aja ya kesalahan yang dia lakukan, ternyata dari apa yang kesalahan dia lakukan itu juga dia dapat karmanya juga ya, entah dia kemarin selingkuhin kamu, sekarang dia diselingkuhi juga atau gimana deh ya. Pokoknya di sini dari kesalahan yang dia lakukan terhadap kamu, dia pun mendapatkan balasannya, dia pun terluka juga, dia pun tersakiti juga gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Devil tuh Capricorn, kemudian Moon itu Pisces. Ya, itu saja. Jadi Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, energi paling kuat Capricorn dan Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, bisa tanggal lahir atau tanggal apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada 31, 3, 9, 27, 18, 30, 23, 6, 26, 8, 19, 7, 22, 17, 28, 11, 2, 14. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Oktober, Mei, Desember, November, Juli, Maret, September, Juni, Januari, dan Agustus. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada shio macan, shio babi, shio naga, shio tikus, shio kuda, shio kerbau, shio kambing, shio ayam, shio kelinci, dan shio ular. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Q, D, V, A, Y, P, F, J, X, T, O, G, R, L, C, W, K, Z, H, U, S, I, N.
Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.